Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Rindi Nur Fauzia. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, untuk video selanjutnya kita akan belajar mengenai sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, namun untuk kali ini kita akan belajar bagaimana pertidaksamaan linier dua variabel ini kita gabungkan. Contohnya seperti ini. Penggabungan pertidaksamaan linier dua variabel ini disebut sebagai sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Ada dua hal penting yang harus kita ingat sebelum kita mengerjakan program linier. Nah, dua hal ini sering muncul di program linier. Yang pertama yaitu X lebih dari sama dengan 0. Bagaimana kita dapat menentukan arsirannya? Nah, cara kita menentukan arsirannya seperti gambar tersebut. Nah, gambar kartesius di situ ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, yang kita ketahui yaitu X lebih besar dari sama dengan 0, maka di situ yang menunjukkan X lebih besar sama dengan 0 itu yang sebelah kanan. Jadi arsirannya itu menghadap ke kanan. Yang kedua yaitu Y lebih besar dari sama dengan 0. Sama, untuk mencari atau menentukan arsirannya kita lihat gambar koordinat kartesius tersebut. Nah, di sumbu Y tersebut kalian ketahui bahwa ada sebuah sumbu yang harus kita tentukan, yaitu Y lebih besar dari sama dengan 0. Jadi bisa kalian lihat sendiri di situ yang menunjukkan Y lebih besar dari sama dengan 0 itu yang hadap ke atas. Jadi arsirannya itu menghadap ke atas. Agar kita lebih mudah memahami sistem pertidaksamaan linier dua variabel tersebut, maka langsung saja kita masuk ke contoh soal. Himpunan penyelesaian 2x ditambah y kurang dari sama dengan 12, x ditambah 5y kurang dari sama dengan 15, x besar dari 0, y besar dari 0. Nah, langkah yang pertama sama seperti yang dulu, kita menentukan titik uji dan titik potong. Nah, kita buat kolom langsung saja ya. Kita buat kolom, kita tentukan satu persatu. Pertidaksamaan yang pertama yaitu 2x ditambah y kurang dari sama dengan 12. Itu kita cari nilai y dulu dengan cara kita memisalkan x itu 0. Jadi hasilnya di situ 12. Jadi XY-nya itu 0,12, dan jika kita mencari X, jadi Y-nya kita ubah juga menjadi 0 dan hasilnya 6,0. Sedangkan pertidaksamaan yang kedua yaitu X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 15, dan langkah-langkahnya untuk mencari nilai X, Y itu sama. Kita rubah satu-satu. Yang pertama X dulu menjadi 0 dan nanti Y menjadi 0. Nah, seperti itu. Jadi ketemunya XY nya itu 0,3 dan 15,0. Selanjutnya kita gambarkan grafik terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan titiknya ya. Untuk pertidaksamaan yang pertama yaitu 0,12 dan 6,0. Nah, tempatnya di sini. Setelah itu kita hubungkan dari kedua titik tersebut sehingga membentuk garis
yang berhubungan. Dan garis ini disebut sebagai 2x ditambah y kurang dari sama dengan 12. Di pelajaran kita sebelumnya, jika kita melihat gambar seperti itu, maka kita harus menentukan arsirannya. Sebelum kita menentukan arsirannya, kita ubah untuk nilai x dan y-nya itu 0. Jadi 0 kurang dari sama dengan 12. Itu benar. Karena pernyataannya benar, maka arsirannya harus mendekati 0. Nah, berarti menghadap ke sini ya. Yang kedua sama. Kita masukkan dulu kedua titiknya, yaitu 0,3 dan 15,0. Nah, di sini. Setelah itu kita hubungkan akan membentuk garis seperti ini. Sama, kita harus menentukan arsirannya. Nah, dari garis tersebut menjadi x ditambah 5y kurang dari sama dengan 15. Itu jika x dan y-nya kita ubah menjadi 0, maka akan menghasilkan 0 kurang dari sama dengan 15. Pernyataan tersebut benar. Jika benar, maka arsirannya harus mendekati 0. Jadi ke sini. Nah, selanjutnya kita akan menentukan arsiran dari x lebih besar dari sama dengan 0 dan y lebih besar dari sama dengan 0. Tadi sudah kita ketahui bahwa jika x lebih besar sama dengan 0 itu arsirannya mendekati 0 atau menghadap ke kanan. Ya, menghadap ke kanan berarti ke kanan di sini. Selanjutnya yaitu y lebih dari sama dengan 0 itu arsirannya menghadap ke atas. Nah, di sini ya. Mungkin cukup itu saja untuk video kali ini yang akan kita pelajari, dan akan kita sambung lagi untuk menyelesaikan model matematika dan nilai optimum fungsi objektif di video berikutnya. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.